Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku seiman, seaqidah, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer yang membahas tekstual dan kontekstual terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, pribadi, bermasyarakat, dan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam konten ini kita akan membahas dulu tentang makanan yang halal dan baik dan dampaknya terhadap kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kenapa Islam mengharuskan dan mewajibkan supaya umat Islam ini memakan makanan yang bukan hanya halal tapi juga harus thayyibah, bahkan ditambahi lagi yang mubarakah. Jadi doa kita itu Allahumma rzuqna ya Allah rizqan halalan thayyibatan mubarakah. Jadi Allah berikanlah kami, keluargaku itu rezeki yang halal, yang thayyibah, yang baik bersih, suci. Kemudian apa? Barokah. Jadi tidak semua juga yang halal itu baik dan tidak semua yang halal baik itu juga barokah. Ini yang akan kita kupas tuntas dulu ke dalam kesempatan ini. Untuk makanan halal ini bukan hanya kepada orang mukmin diperintahkan Allah. Di surah Al-Baqarah 168 itu Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai manusia, jadi bukan hanya orang mukmin. Ayat-ayat Allah itu biasanya perintahnya kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ini diulang-ulang ketika Allah memerintahkan satu kewajiban. Tapi ini ya ayuhan nas, sama juga ada beberapa ayat lain itu yang menerangkan tentang secara umum. Ada menyebutkan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayuhan nas ini yang bersifat umum. Jadi kepada orang-orang non muslim juga ini dianjurkan, bahkan kalau bisa kita ajak mereka untuk memakan makanan yang halal ya. Jadi halal dan thayyibah, kemudian yang baik. Kenapa ini diperintahkan Allah? Karena memang banyak makanan-makanan yang memang secara johir itu halal, tapi sebenarnya dia tidak thayyibah. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian kita ambil dulu secara tekstualnya. Allah juga menjelaskan di surah Al-Baqarah yang sama, diulang lagi tadi 168, 4 ayat berikutnya 172 Allah mengulangi lagi. Kalau ini khusus kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, hai orang-orang beriman, makanlah makanan itu dari yang halal dan yang baik, yang diberikan Allah rezeki kepada kamu. Kemudian Allah mengulang lagi di surah An-Nahl 114 ini Allah mengulang lagi. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Diulang Allah lagi dalam surah Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Jadi 4 ayat ini dari surah yang berbeda mewajibkan kepada umat Islam itu memakan makanan yang halal dan thayyibah. Kalau yang halal itu sudah jelas, makanan kita. Yang haram itu misalnya babi, monyet segala macam, ular, biawak segala macam, ini sudah jelas haramnya. Yang halal itu sudah jelas, segala jenis ikan itu dihalalkan Allah, kecuali ikan yang hidup di dua alam yang tidak memiliki insang. Misalnya atak, kodok, ini kan hidup di 2 alam kan itu. Sudah jelas yang halal dan yang haram itu sudah jelas. Yang mau kita bahas itu apa yang dimaksud dengan thayyibah ini. Thayyibah ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya bersih, suci. Suci, bersih. Makanya
beberapa orang-orang tua kita dulu juga, kalau istilahnya walaupun ikan itu halal misalnya, ketika dia mau menggoreng supaya itu lebih suci, dia ucapkan sholawat. Walaupun ini sebenarnya tidak ada perintah, tapi kadang-kadang waktu dia basuh, dia sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, supaya mengambil berkahnya, supaya ikan yang dimakan itu juga akan menjadi barokah, kan begitu, menjadi thayyibah. Tapi selain itu saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang memang juga secara fisiknya halal, tapi sebenarnya dia haram. Secara hakikatnya haram. Misalnya begini, saya suruh istri, atau kita suruh istri kasih uang 100.000 beli beras. Beras halal, tapi uang yang 100.000 itu hasil dari korupsi misalnya, hasil dari mencuri, atau hasil dari menzolimi orang dan sebagainya, dari hasil yang haram. Maka automatically beras yang dimakan itu juga pada hakikatnya itu adalah beras yang haram. Jadi bukan keharaman itu, ya mungkin orang mengatakan yang penting kita tidak makan monyet, tidak makan makanan yang diharamkan. Tapi pada hakikatnya banyak umat muslim itu yang memang tidak mengetahui ketika asal dari pembelian satu makanan yang halal itu adalah haram, maka makanan yang kita makan itu pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah makanan yang haram. Makanya thayyibah itu walaupun dia halal, thayyibah itu diharapkan dari hasil-hasil yang halal. Ada juga misalnya orang yang sudah penyakit kanker misalnya, dia tidak boleh makan makanan yang bisa menyebabkan penyakitnya itu bertambah. Makanan-makanan itu walaupun halal misalnya, itu akan bisa menjadi haram bagi dirinya. Sama seperti orang yang penyakit gula misalnya, penyakit gula. Ketika gula itu juga halal, yang menyebabkan dia akan menambah penyakitnya, akan menjadi sesuatu yang diharamkan khusus untuk dia. Kenapa? Karena mencegah penyakit itu adalah wajib kepada kita. Namanya itu kalau sudah kita penyakit gula, kemudian makan gula 1 hari 1 kilo, 2 kilo, ini kan namanya bunuh diri. Kita sudah tahu kalau makan gula itu akan menambah penyakit kita. Jadi ada makanan-makanan yang halal, tapi pada prinsip person-person itu menjadi haram. Ada juga memang yang mutlak itu makanan itu yang memang diharamkan Allah, karena misalnya memang hasil 100% hasil yang kita hasilkan itu adalah hasil dari yang haram misalnya. Misalnya kita bandar judi, bandar narkoba misalnya, tidak ada pekerjaan lain, semata-mata hasil dari situ, jual miras, minuman keras. Itulah yang kita beri ke anak istri kita, kepada keluarga kita beri makanan dan sebagainya. Walaupun makanan yang kita beri itu halal, tapi pada hakikatnya, pada prinsipnya itu sudah menjadi makanan yang haram. Makanya Allah juga mengingatkan di surah At-Taubah ayat 103 itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Untuk membersihkan harta-harta itu, ambil kamu, ambil apanya, zakatnya. Kalau harta 2,5%. Ustadz, gimana saya memisahkannya lagi? Memang gaji saya sebulan itu ada 7 juta, tapi kadang-kadang bisa melebihi 7 juta, bisa 10 juta, 12 juta. Kadang-kadang kita urus, ada kasih hadiah, pulang ya namanya di kantor, nggak kita minta, Ustadz, tiba-tiba dia tinggalkan duit 50.000 dan sebagainya. Mau kita tolak nggak mungkin. Apakah ini suap? Wallahu a'lam lah, kan begitu, karena kita tidak menentukannya, mungkin tanda terima kasihnya, kan itu. Makanya untuk membedakan yang subhat-subhat ini, yang memang belum tidak jelas halal haramnya misalnya, dan kita tidak bisa lagi memilah-milahnya, maka keluarkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Untuk apa? Untuk membersihkan harta-hartamu itu. Untuk apa? Biar bersih. Jadi kalau harta-harta ini sudah kita bersihkan, kenapa? Karena 2,5% itu sebagaimana video saya beberapa kali saya ucapkan, itu adalah hak asnaf yang 8, fakir miskin, kepada musafir, kepada ibnu sabil, kepada orang yang berhutang, khususnya kepada fakir miskin. Kalau itu memang kita makan, kita tidak keluarkan zakatnya, yang hitungan harta itu sekitar 85 gram wajib kita keluarkan. Jadi 85 gram kalau sesuai dengan harga emas hari ini ada tersimpan harta kita, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%.
Dan sebagian ulama berpendapat tidak menunggu 1 tahun, kalau bisa begitu harta itu terkumpul kita keluarkan. Walaupun secara syariat memang harus cukup haul dan nisab hisabnya. Jadi tidak begitu hari ini misalnya 85 gram ada terkumpul di rekening kita, nilaian uang langsung kita zakati, kita harus menunggu 1 tahun. Kenapa ini diperintahkan? Mungkin juga dalam 1 tahun ini uang yang 85 gram emas itu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain dan hal-hal lain yang ini bisa mengurangi dari jumlah atau nisab dari harta yang akan kita zakati tersebut. Kemudian bukan hanya itu, di kondisi hari ini juga kita melihat banyak makanan-makanan yang memang halal ya, seperti mohon maaf lah berbagai aneka makanan kimia ya. Saya tidak sebutkanlah yang instan-instan itu, baik makanan instan yang dikemas dan sebagainya, yang saya melihat juga berdampak terhadap anak-anak kita ya anak-anak kita, karena belum pernah kejadian saya lihat itu sebelum-sebelumnya, mungkin tahun 80-an 70-an anak umur 10 tahun kena leukemia, kena kanker ini dan sebagainya. Ini juga dari makanan-makanan mungkin yang tidak thayyibah. Jadi halal tapi tidak thayyibah. Kenapa? Karena memang makanan-makanan kemasan itu banyak yang mengandung kimia-kimia, pengawet dan sebagainya. Sehingga ini juga perlu kita waspadai, dan ini untuk kita jagakan juga, bukan hanya untuk kita tapi untuk keluarga kita. Karena Allah juga memerintahkan di At-Tahrim itu, kita sebagai kepala keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita wajib menjaga, memelihara anak keluarga kita itu dari api neraka. Dari api neraka ini juga dari makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak berkah, makanan-makanan yang tidak thayyibah, yang tidak baik. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah dampak terhadap makanan-makanan yang haram ini? Ini akan berdampak pertama secara kesehatan lah ya. Kita sama tahu, sudah menjadi rahasia umum bahwa apa yang menjadi darah daging kita itu akan berpengaruh terhadap psikologis, terhadap kepribadian seseorang. Jadi makanya makanan-makanan yang haram-haram ini akan menyebabkan banyak hal. Kalau ahli sufi mengatakan ini akan membuat kita malas beribadah, karena itu akan malas menyembah Allah. Kenapa? Karena memang membentuk genetika itu akan membentuk gen kita ketika makanan itu makanan yang haram. Jadi jangan kita menganggap bahwa minuman yang haram itu hanya khamar misalnya. Ketika kita juga membeli satu minuman yang halal, yang jelas baik, walaupun air putih misalnya, air mineral, tapi uang yang kita belikan itu adalah uang dari menzolimi orang, uang dari merampok, uang dari narkoba, kejahatan-kejahatan dan sebagainya, ya jelas itu kita minum pun akan menjadi sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita. Kemudian dampaknya apa terhadap keluarga, masyarakat, lingkungan kita? Secara realita kita melihat betapa banyaknya orang di lingkungan kita, atau sejarah-sejarah yang kita lihat orang yang menumpuk-numpuk harta, dari harta-harta yang tidak jelas, harta-harta yang haram, harta-harta yang tidak berkah itu, kehidupannya juga sengsara di akhir hayatnya, di akhir hidupnya. Ustadz, tapi kenapa ada juga sebagian yang di akhir hidupnya itu juga yang koruptor segala macam itu bahagia, senang, anaknya sehat-sehat dan sebagainya. Nah, ini kita bahas nanti dalam satu bahasan. Ini istilahnya kalau Allah ingin menguji atau menyunalah bahasa kami kalau di Sumatera itu istilahnya. Nah ini sekalianlah kau nikmati dunia ini, nanti di akhirat kau akan mendapat azab dan bencananya, kan itu. Jadi orang-orang yang ingkar, yang berbuat maksiat, yang memakan yang haram, yang menghalalkan segala cara, Allah menyebutkan di surah Al-An'am ayat 44 ini disebut dengan istidrat. Dan bagi orang-orang, kata Allah, yang kami beri yang berbuat maksiat, kejahatan dan sebagainya itu akan ditambahi Allah kesenangan mereka itu di dunia, namun Allah bisa saja tiba-tiba akan menurunkan azab kepada mereka secara sekonyong-konyong, sehingga mereka itu baru menyadari tentang
istidrat yang diberikan Allah kepada mereka. Barangkali kepada kita semua juga, sebagaimana sebelum ini ada video saya yang membahas tentang bagaimana orang-orang yang diberikan Allah kesenangan yang melimpah, kebahagiaan dan sebagainya itu, sehingga mereka semakin lupa dan semakin lalai terhadap akhirat ini. Kenapa? Karena mereka itu sudah menuhankan yang namanya iblis. Sementara doa iblis itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu diijabah oleh Allah. Kenapa? Selama itu untuk menyesatkan yang namanya manusia. Jadi tidak guna heran kalau orang yang memang negatif kali negatif itu berhasil positif, dia bermaksiat, ria segala macam, dan memang sedikit pun dia tidak ada keimanan kepada Allah, dan ini akan ditambah-tambahi Allah sehingga mereka lalai dan lupa, dan nanti diazab Allah di yaumil qiyamah, di hari akhirat. Ini namanya istidros. Kembali kita kepada apa yang hari ini berkembang, yang kita kaitkan juga dengan makanan yang halal dan thayyibah ini. Sebagaimana mungkin beberapa informasi yang berkembang saat ini tentang kasus yang menimpa saudara Irjen Pol FS ya, seorang polisi yang dikait-kaitkan dengan selama ini diduga mengelola dan mengambil lah kita bilang setoran-setoran uang judi ya. Ini berkembang, wallahu alam, dan ini masih diselidiki. Insyaallah nanti ini akan terbuka ke publik, yang mungkin dari tim khusus yang insya Allah juga akan melihat alur-alur kepada orang-orang kenapa sampai 35 orang itu bawahannya bisa patuh dan mengikuti perintahnya. Apakah ini mungkin karena selama ini mungkin ini merupakan satu kelompok mafia? Ini wallahu alam. Kita hari ini tidak bisa berspekulasi, tapi ini sudah muncul di publik. Tapi saya tidak melihat itu sesuatu yang negatif ya, tentang tanggapan-tanggapan, isu dan sebagainya. Ini bahkan menjadi hikmah kepada kita jika benarlah misalnya saudara FS itu memang mengelola uang, katanya uang 303, uang judi, setoran backing segala kemaksiatan, misalnya ada prostitusi, ada narkoba dan sebagainya. Wallahu alam, jika benarlah sangkaan atau dakwaan atau isu-isu yang berkembang tersebut, ini akan menambah iktibar kepada kita, bukan hanya orang muslim tapi juga orang non muslim, kepada kita semua, bahwa harta-harta yang kita dapatkan dari harta yang zolim, harta-harta yang tidak halal, harta-harta yang haram, bahkan bukan hanya melanggar aturan negara, tapi juga membuat kesengsaraan kepada banyak orang ya. Karena memang ini judi online ini, saya juga ada beberapa tetangga, keluarga itu yang informasinya dengan judi online ini sengsara, hidup keluarganya, bahkan hutang sana sini dan sebagainya. Ini kan memang zolim, dan inilah yang diambil setorannya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wajar kalau memang ini menjadi iktibar kepada kita, sehingga orang-orang yang memakan mutlak-mutlak dari harta-harta yang haram, yang tidak berkah ini akan membuat kehidupan rumah tangganya porak-poranda, berantakan, hidupnya kelam dan sebagainya. Termasuk juga saudara-saudara sekalian, juga nanti akan kita bahas juga bagaimana orang yang makan dari harta-harta korupsi misalnya. Jadi yang lebih fatal itu apabila korupsi ini yang memang menjadi hak-hak banyak orang. Misalnya contoh kemarin itu ada bansos yang itu adalah jatah untuk ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia itu dikorupsi. Ini kan zalim betul, walaupun nilainya mungkin hanya 10.000 atau berapa, tapi ini adalah hak-hak banyak orang. Ini adalah korupsi yang memang kita katakan ini sudah terlalu zalim kan itu. Ini tidak akan berkah bagi keluarganya, bagi hidupnya. Oke lah secara hukum negara mungkin, kalaupun beliau sekarang sudah divonis dengan hukuman yang hanya berapa tahun misalnya, itu hukum dunianya, tapi hukum akhiratnya, hukum Allahnya itu akan mengalir kepada anak, keluarga
keluarganya, dan ini akan bisa berdampak kepada anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang memang akan durhaka, dan ini akan membuat ketidaktenangan, membuat keluarga broken home dan sebagainya. Dan berapa banyak yang kita perhatikan azab Allah itu kepada mereka-mereka yang memakan makanan yang haram, makanan yang dari hasil yang zolim, ini tidak berkah hidupnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, dalam bahasan ini kita hanya mengingatkan kepada kita, marilah sebagai kepala keluarga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rijalu ra'im fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita kesemua adalah pemimpin, laki-laki itu kita pemimpin dalam rumah tangga. Sekurang-kurangnya marilah kita hidupi anak, istri dan keluarga kita itu dengan makanan yang halal, kalau bisa juga halal thayyibah, kalau bisa juga menjadi berkah. Sehingga apa? Hidup kita menjadi tenang. Kenapa? Hati kita itu akan menjadi lembut, hati kita itu akan lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena hati yang dipenuhi dengan harta-harta yang haram ini akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kali waktu ada orang diceritakan Rasulullah yang memohon kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, meminta ini dan itu. Rasul mengatakan bagaimana Allah akan mengabulkannya ketika pakaiannya, tempat sujudnya, makanannya yang dia pakai semua adalah dari hal-hal yang haram. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga